Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidang Taufik Ahmad. Di sini saya akan mereview materi minggu lalu tentang pengembangan aplikasi perpustakaan. Dalam pengembangan aplikasi ada 3 sudut pandang. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, dan yang ketiga ada brainware. Di sini saya hanya akan membahas tentang software karena hardware dan brainware ruang lingkupnya lebih luas lagi. Dalam bagian software itu ada 2 pendekatan. Yang pertama ada SDLC atau System Develop Lifecycle. Dalam SDLC itu ada 6 tahapan. Yang pertama analyze. Pada fase ini kita akan melakukan analisis terhadap aplikasi seperti apa yang akan kita buat dan bagaimana kerjanya. Biasanya tahapan ini ada 3 pekerjaan di dalamnya. Yang pertama ada merancang workflow atau algoritma dari aplikasi. Yang kedua merancang wireframe, yaitu komposisi antar muka dalam aplikasi. Yang ketiga ada UI. UI itu sendiri seperti bentuk halus dari wireframe. Jadi dalam aplikasi tersebut sudah ada wujudnya, warnanya, dan tombolnya bagaimana dan lain-lain. Dalam fase ini 3 pekerjaan ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua ada tahapan desain. Dalam fase ini kita bakal masuk dalam perancangan. Jadi mulai dari algoritma dan yang lainnya mulai kita detailkan setiap fungsinya. Dan UI mulai dirapihkan menggunakan alat image media seperti Photoshop dan lain-lain. Yang kedua ada develop. Dalam tahapan ini kita mulai membuat coding dari UI. Yang keempat ada implement. Dalam tahapan ini kita mulai menginstalasi di beberapa server dan aplikasi sudah mulai berfungsi. Yang kelima ada monitoring. Dalam fase monitoring kita akan masuk ke dalam aplikasi dan memantau bagaimana kerjanya, kerja dan kinerjanya, apakah ada masalah atau kerusakan yang lainnya, lalu akan dicatat. Yang keenam ada evaluate. Pada tahapan ini kita mengumpulkan data-data yang tadi kita catat dari monitoring untuk dianalisis lebih lanjut. Dan kembali lagi pada fase analyze. Jadi dimana pada semua fase ini seperti roda yang terus berputar mulai dari fase analyze ke fase evaluate, lalu kembali lagi ke analyze sampai seterusnya muter-muter. Ada pendekatan yang kedua yaitu CICD atau Continuous Integration and Continuous Delivery. Dalam CICD itu ada 8 tahapan. Yang pertama ada plan, yaitu merencanakan pengembangan suatu aplikasi. Yang kedua ada code. Di sini tahapan ini kita langsung membuat source code dari suatu aplikasi. Yang ketiga ada build. Dalam fase ini kita mengompilasikan source code yang telah kita buat tadi. Yang keempat ada test. Selanjutnya di tes ini kita mencoba source code yang telah kita buat tadi di dalam ruang lingkup testing. Yang kelima ada release. Dalam waktu ini kita sudah membuat versi stabil dan aplikasi sudah bisa dipakai untuk umum. Yang keenam ada deploy. Di sini kita mulai menginstal di beberapa server. Yang ketujuh ada operate. Di sini kita mulai mengoperasikannya. Dan yang kedelapan ada monitor. Di sini kita memonitor bagaimana jalannya aplikasi dan seperti apa kinerja suatu aplikasi yang telah kita buat tadi. Beda dengan SDLC, di CICD misalkan kita di fase tes gagal, kita bisa langsung kembali ke fase planning lagi. Kita tidak harus menunggu seluruh aplikasi beres, kita bisa langsung lompat ke plan lagi. Pada pengembangan aplikasi modern biasanya CICD lebih banyak digunakan daripada SDLC. Mengapa demikian? Karena CICD lebih simpel dan tidak sebesar SDLC. Contohnya dalam SDLC kita melakukan monitoring, maka yang kita monitoring itu seluruh aplikasi. Di CICD tidak.
Kalau di CICD kita hanya memonitoring tahap bagian mana yang sedang kita kembangkan. Lalu setelah dulu pendekatan itu ada jenis-jenis aplikasi. Yang pertama ada aplikasi desktop, contohnya seperti Steam, Microsoft Word, dan Microsoft Excel. Yang kedua ada mobile aplikasi, yaitu aplikasi yang ada di handphone seperti Android dan iOS. Yang ketiga ada web based, yaitu aplikasi yang bekerja dalam intramuka web, contohnya Slim. Selanjutnya setelah jenis-jenis aplikasi, kita masuk ke desain. Di dalam desain itu ada arsitektur model. Terdapat dua arsitektur model. Yang pertama ada monolitik. Monolitik sendiri jadi satu aplikasi di seluruh aplikasi atau setiap aplikasi dibundle menjadi satu dalam satu paket yang sama, contohnya Slim. Lalu arsitektur model yang kedua ada microservice. Microservice ini setiap atau seluruh aplikasi dibundle dan dijadikan dalam paket yang berbeda-beda. Misalnya kita melihat fitur login. Fitur login ini hanya satu aplikasi saja, sehingga aplikasi ini dipecah-pecah atau dibagi-bagi. Jadi hubungannya ketika kita ingin menggunakan arsitektur model monolitik, biasanya di sektor monolitik menggunakan pendekatan SDLC. Sedangkan sebaliknya jika kita menggunakan arsitektur model microservice, maka pendekatan menggunakan itu CICD. Mungkin itu saja tentang materi yang minggu lalu tentang pengembangan aplikasi perpustakaan, tentang kerangka pengembangan aplikasi perpustakaan. Selanjutnya ada tambahan bahan bacaan yang saya dapat dari UIB atau Universitas Internasional Batam oleh Saiful Anas Aklani dan Erwin yang berjudul Perancangan dan Implementasi Live Record Pergerakan Kontainer Berbasis Android pada Perusahaan PT Laut Mas. SDLC adalah sebuah siklus pengembangan sistem yang sering digunakan dan populer untuk proses pengembangan aplikasi sistem. Terdiri dari beberapa langkah antara lain tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain, tahap implementasi, tahap pengujian, dan tahap pemeliharaan. Ada juga beberapa jenis SDLC antara lain tradisional SDLC, Scrum SDLC, Waterfall SDLC, Agile SDLC, Spiral SDLC, Unified Process SDLC, Iterative SDLC, VSDLC, dan RUP SDLC, Big Bang SDLC, dan RAD SDLC. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk review materi minggu lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.